Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Maria Stefanisiaan, saya Nura Kalapeta, saya Indisa Budi, saya Gadis Lipita, saya Diana. Di sini kami akan melakukan uji data menggunakan SPSS dengan judul Pengaruh investasi dan konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah DKI Jakarta. Happy watching! Di sini kami akan melakukan uji data menggunakan SPSS, di mana data yang kami gunakan yaitu data investasi, konsumsi, dan PDRB di Provinsi DKI Jakarta dengan rentan tahun 2017 sampai 2024. Jadi pertama-tama kita copy paste seluruh datanya, kemudian kita salin ke SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view. Nah, untuk namanya kita ganti. Yang pertama itu provinsi sesuai yang di tabel tadi, yang kedua tahun, ketiga itu X1, X2, dan yang terakhir adalah Y. Kemudian untuk tipenya, karena provinsi dan tahun tidak dihitung, jadi kita ganti numerik jadi string. Kemudian untuk label X1, X2, dan Y bisa kita tambahkan, di mana X1 tadi adalah investasi, dan yang kedua adalah konsumsi, dan variabel Y adalah PDRB. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Kemudian untuk yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Yang pertama klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif, kemudian kita pilih Ctrl A, kita pindahkan, kemudian kita pilih option. Nah, pastikan mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum sudah tercentang. Kemudian kita pilih continue. Kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil dari uji statistik deskriptif. Nah, di sini kita lanjut untuk uji asumsi klasik, di mana yang pertama itu adalah uji normalitas dengan cara kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression, linear, kemudian kita pindahkan variabel Y ke dependent dan variabel X1 dan X2 ke independent. Kemudian kita pilih statistik. Nah, kita pastikan centangnya udah benar. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik plot. Nah, di sini kita centang histogram dan normal probability plot. Kemudian continue. Klik save. Nah, di sini ada dua kolom. Nah, kita pilih itu residual dan centang yang unstandardized. Nah, terus kita klik continue dan oke. Nah, di sini muncul hasil dari beberapa uji, tapi kita fokuskan ke uji normalitas tadi, di mana kita lihat di sini untuk data histogram dan untuk data normal probabilitas plotnya. Kemudian kita minimize, kita klik analyze, kemudian kita pilih lagi non parametric test, kemudian kita klik legacy dialog. Nah, setelah dari legacy dialog kita klik one sample KS, kemudian kita pilih unstandardized residualnya, kita pindahkan ke sebelah, kemudian kita klik OK. Dari sini kita bisa melihat kalau angkanya yaitu 1,63, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Maka uji ini bisa kita lanjutkan karena data sudah normal. Selanjutnya kita akan uji multikolonialitas dengan cara ke analyze, lalu regression, linear, lalu ke statistik,
kita uncentang estimates dan modify, lalu kita centang operation metric dan collinearity diagnostic, lalu continue. Lalu kita ke plot, kita uncentang histogram dan normal probability plot, lalu continue, lalu kita ke save, uncentang saja, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini kita cukup menggunakan yang koefisien. Inilah hasil uji multikolonialitas, dan intuitifnya harus lebih kecil dari 10 dan toleransinya harus lebih besar dari 0,1. Jadi ini tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik yang ketiga. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, selanjutnya kita pilih linear, lalu kita klik statistik, selanjutnya kita uncentang semuanya, terus kita pilih model fit dan estimate, lalu kita klik continue. Selanjutnya di bagian plot kita ubah yang Y menjadi S-receipt, kemudian yang X menjadi spread, lalu kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke scatter plot. Jadi ini adalah hasil uji teroskederstisitas. Teman-teman bisa lihat ini titiknya menyebar jauh dari garis diagonal 0, terus tidak ada yang berdempet. Untuk lebih memastikan, kita bisa menggunakan uji Glaser. Jadi ini bagian dari heteroskedastisitas. Untuk caranya, teman-teman bisa klik transform, lalu pilih compute variabel, setelah itu klik appreciate, lalu ke function group, kita pilih arithmetic, lalu selanjutnya kita masukkan non-standardized residual, klik kiri 2 kali sampai muncul HBS RSI 1, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya ini akan muncul receipt execute. Selanjutnya di bagian analyze kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian kita masuk ke bagian plot, kita keluarkan S-receipt dan spread, kemudian kita pilih continue. Selanjutnya bagian dependen kita ganti menjadi appreciate, lalu kita klik OK. Jadi berikut ini adalah hasil dari uji Glaser. Bisa dilihat pada variabel dependennya sudah berubah menjadi appreciate. Dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga ini dapat dikatakan tidak berpengaruh. Dalam uji autokorelasi, langkah-langkahnya yaitu pertama, pilih menu analisis, lalu regresi, kemudian pilih linear. Setelah itu, masukkan variabel dependen yaitu variabel Y, kemudian klik statistik, dan jangan lupa untuk mencentang pilihan Durbin Watson. Setelah itu, klik continue, lalu OK. Nah, hasil uji autokorelasinya dapat dilihat pada bagian model summary. Dari tabel model summary terlihat nilai R sebesar 0,796, yang berarti hubungan antara variabel konsumsi dengan PDRB cukup kuat, yaitu sekitar 79,6%. Kemudian nilai R square adalah 0,633. Ini menunjukkan bahwa variabel konsumsi mampu menjelaskan variasi PDRB sebesar 63,3%. Sedangkan sisanya 36,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini.
Selanjutnya nilai adjusted R-square sebesar 0,572. Angka ini digunakan untuk menyesuaikan apabila jumlah sampel tidak terlalu besar dan hasilnya tetap menunjukkan kontribusi yang cukup tinggi. Sementara itu, nilai STD error of the estimate sebesar 110.294.608,3 menunjukkan besarnya kesalahan standar dalam memprediksi nilai Y. Dan terakhir ada nilai Durbin-Watson sebesar 0,433 yang digunakan untuk menguji autokorelasi. Karena nilainya jauh dari 2, ini menandakan adanya indikasi autokorelasi dalam model. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Di bagian tabel koefisien ada 2 hal penting yang bisa kita lihat, yaitu nilai konstanta dan koefisien dari variabel konsumsi. Pertama, nilai konstanta sebesar 868.189. Artinya, kalau konsumsi dianggap 0, maka PDRB diperkirakan akan bernilai negatif. Tapi, ini hanya perhitungan matematis karena dalam kenyataan konsumsi tidak mungkin 0. Kedua, kita fokus ke variabel konsumsi. Koefisiennya adalah 3,729 dengan nilai signifikasi 0,018 lebih kecil dari 0,05. Artinya, konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Jadi, setiap kenaikan konsumsi sebesar 1 satuan, PDRB akan naik sebesar 3,729 satuan. Selanjutnya, uji hipotesis. Nah, di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, uji T. Uji T tabelnya itu hampir sama dengan uji regresi linear berganda. Cuma, di sini kita fokus lihat nilai T hitung dan nilai signifikan. Sekilas, kita bisa lihat yang berpengaruh dan signifikan itu hanya satu, yaitu konsumsi. Itu sekilas untuk cara cepat bacanya. Kemudian yang kedua, di uji F ini, signifikannya secara simultan itu tidak berpengaruh karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, untuk yang terakhir, koefisien determinasi atau R2². Tabelnya adalah model summary, jadi kita lihat dari nilai adjusted R² karena ini variabelnya ada 1. R² cuma memiliki persentase hanya 17%. Kenapa bisa rendah? Karena hanya satu variabel yang berpengaruh dan signifikan. Maka dari itu, nilai adjust R² otomatis akan kecil. Sekian dari